Latar di kampung halamannya Stephen Chow, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang anggota organisasi masyarakat bernama Gou yang kebetulan sedang membawa seekor anjing untuk ia jual. Dari sekian banyak penjual anjing yang ada di sana, Gou pun mendatangi seorang pemuda bernama Dong Jin yang baru 2 hari jualan di tempat ini. Sehingga karena tidak tahu bahwa Gou adalah preman yang menguasai tempat ini, Dong Jin pun tampak sangat cuek dan kurang memberikan pelayanan yang baik. Dari penuturan Gou, anjing tersebut adalah milik salah satu nasabahnya yang berniat membayar hutang karena tidak punya uang tunai. Menurut nasabahnya, anjing ini adalah anjing mahal blasteran hasil perkawinan antara Bulldog dan Baskom. Namun Dong Jin yang lebih tahu soal dunia peranjingan pun menawarnya dengan harga murah setelah melihat jika anjing itu hanyalah anjing biasa yang tidak terlalu berharga. Penasaran siapa yang benar dan siapa yang salah, Gou pun membawa Dong Jin menemui langsung nasabahnya. Berlokasi di sebuah tempat hiburan, Gou pun menemui si nasabah yang ternyata masih muda untuk memastikan anjing jenis apa itu. Pada akhirnya terkuaklah bahwa anjing itu memang hanya anjing biasa yang harganya murah. Si nasabah sengaja berbohong karena tidak punya uang untuk membayar utangnya. Yang tepat saat Gou akan menghajar si nasabah, muncullah antek-antek ayahnya yang kebetulan bekerja di tempat hiburan ini sehingga merasa punya banyak pasukan, si nasabah pun jadi punya keberanian untuk menghampiri Dong Jin dan memaksanya untuk berkata sejujurnya. Namun karena anjing itu memang anjing murah yang tidak berharga, Dong Jin pun tetap pada pendiriannya sampai akhirnya ya, terjadilah perkelahian antara Dong Jin melawan 20 preman sekaligus, di mana Dong Jin ini ternyata adalah sosok pemuda yang punya nyali tinggi dan tidak suka ketika tidak dihargai. Sementara untuk Gou, ia hanya menjadi penonton saja, menyaksikan Dong Jin dikeroyok rame-rame oleh para preman tersebut. Melihat Dong Jin mulai terdesak, barulah Gou turun tangan dengan membogem sungut si nasabah dan meskipun sudah lanjut usia, Gou ternyata masih jago dalam hal gegelutan. Bahkan ia mampu memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar dan inilah aksi beliau yang memukau. Sebanyak 20 preman pun tumbang oleh hanya Gou dan Dong Jin saja, yang ketika mereka sedang rehat dan mengira semuanya sudah selesai, ternyata melihat pasukan yang baru datang jumlahnya lebih banyak, Dong Jin pun mendorong Gou untuk maju ke depan, tetapi disinilah mereka berdua sekarang duduk di puskesmas dengan kepala yang bocor dan diperban dan harus bayar biaya pengobatan. Yang karena Dong Jin tidak pegang uang, Gou pun harus merogoh kocek sendiri dengan membayar biaya si Dong Jin sekalian. Pulang dari puskesmas, Gou mendatangi sahabatnya sesama preman bernama Sansan untuk bermain mahjong bersama di tempat judi miliknya. Yang tak berapa lama, muncullah seorang tamu yang ingin menemui Sansan dan sepertinya ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting. Tepat saat Sansan mengajak tamunya ke ruangan pribadi, muncullah Dong Jin yang ingin mengganti uang biaya pengobatan yang tadi ditalangi, di mana Sansan sendiri terlihat cukup terkejut saat baru mengetahui siapa tamunya, yang ternyata adalah seorang polisi yang bermaksud meminta jatah. Karena Sansan adalah orang yang keras, ia pun menolak memberikan jatah yang diminta, sehingga si polisi pun terpaksa mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengepung tempat ini. Sampai ketika ketegangan mulai memuncak, Dong Jin yang polos pun dengan santainya minta izin untuk pergi dengan alasan tidak punya keterlibatan dengan mereka semua. Dan ya, Dong Jin akhirnya digelandang ke kantor polisi setelah nekat memukuli kapten polisi, sehingga rencana penggeledahan pun akhirnya dibatalkan karena si kapten sudah kepalang kesal dengan kelakuan si Dong Jin ini.
没事没事没事，接着玩接着玩啊！啊，打警察了！哎呀，我刚认识了一兄弟，脑子不太好。哎呀， Dan Anda akan cukup terkejut saat mengetahui siapa sebenarnya Dong Jin. Ya, ia ternyata adalah seorang polisi mata-mata yang ditugaskan untuk menyelidiki bisnis narkoba yang diduga dijalankan oleh San-san dan kelompok mafianya. Di mana Dong Jin sendiri sebenarnya bukan seorang intel ataupun polisi satres narkoba, melainkan berasal dari divisi pelatihan anjing pelacak karena dianggap sesuai dengan kriteria mata-mata yang dibutuhkan. 冠军，冠军，气儿消了吧？时间差不多了。 2 minggu berlalu setelah Dong Jin pura-pura mendekam di sel penjara, ia pun dibebaskan dan langsung dijemput oleh Go yang mengajaknya datang ke rumah. Di sana Dong Jin disambut oleh istrinya Go yang sudah memasak makanan yang cukup enak dan mereka pun makan bersama. 吃这个吧，你拿到吧。 Tanpa bertele-tele, Go pun memuji nyali Dong Jin yang berani memukuli seorang kapten polisi di depan semua orang, yang pada intinya Go berniat mengajak Dong Jin untuk bekerja sebagai partner kerjanya dan ia pun langsung menyetujuinya. 你叫我一声狗哥。 Pekerjaan pertama Dong Jin adalah menemani Go menagih utang kepada para nasabah Bank Emok. Awalnya Go percaya diri dengan menendang pintu masuk, tetapi 我的钱还不上是吧？我上个厕所。 lagi-lagi mereka berakhir di puskesmas dengan kepala diperban, di mana kali ini Dong Jin lah yang harus membayar biaya pengobatan karena Go sudah kehabisan uang. 动你一根手指头。 Suatu hari Go dan Dong Jin pun menghadiri upacara pemakaman sang ketua umum ormas yang mati dibunuh oleh orang tak dikenal, di mana Go menunjukkan kesedihannya dengan menangis di depan anak tunggal sang ketua yang bernama Liu. Ini benguknya yang sudah Go anggap sebagai keponakannya sendiri. 交给我们后边。您先歇着。Go pun menjelaskan bahwa organisasi mereka ini terbagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompoknya si San-san, si pemilik tempat judi mahjong, dan satu lagi kelompoknya Paman Long yang mengurusi usaha-usaha kelas menengah ke atas, di mana Go sendiri mendapat tempat di kubunya si San-san karena mereka masih termasuk dalam jajaran para krocok-krocok. Tak lama, muncullah Paman Long dan pasukan yang mendatangi tenda mereka untuk mengucapkan bela sungkawa sekaligus memberikan janji akan segera mencari siapa pelaku pembunuh sang ketua, di mana Paman Long curiga jika pelakunya ada di antara mereka semua dan ia dengan halus menuduh San-san lah orang yang melakukannya. 很蹊跷，是吧，三儿？别嘚瑟行吗？你老三儿， Malamnya Go pun berbicara 4 mata dengan San-san membahas tentang kejadian tadi siang terkait Paman Long yang sudah menuduh San-san lah pelaku pembunuh sang ketua. San-san dengan tegas mengatakan jika ia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian sang ketua, sampai akhirnya muncullah pasukan Paman Long yang bermaksud melakukan penyerangan dan inilah yang terjadi. 哎呀，这是啊！进来咱们唠唠，干着！ Tepat saat kedua kubu sedang sibuk berkelahi, Paman Long yang menunggu di luar pun didatangi oleh orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor dan... Ya, Paman Long tewas ditembak oleh orang tak dikenal yang pastinya adalah orang yang sama yang sudah membunuh sang ketua. Sehingga setelah dipastikan bahwa San-san tidak ada hubungannya dengan masalah ini, para pasukan pun akhirnya bubar sendiri dan ketegangan pun berakhir saat itu juga. Beberapa waktu berlalu setelah San-san resmi menguasai semua bisnis yang sebelumnya dipegang oleh Paman Long, Go dan Dong Jin sendiri kini semakin akrab. Tepat saat makan bareng di rumah, Dong Jin tak sengaja melihat bekas suntikan pada lengan istri Go karena ternyata istrinya diketahui adalah mantan pecandu narkoba yang kini sudah sembuh total. 这都是因为这事儿，你怀不上孩子。来来来。 Selepas dari rumah Go, Dong Jin pun diam-diam menemui kapten polisi untuk membahas terkait perkembangan penyelidikannya. Pada intinya, tujuan dari misi penyamaran ini adalah untuk membongkar dugaan adanya bisnis narkoba yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Alasan kenapa Dong Jin mendekati Go adalah karena Go dianggap sebagai lone wolf, istilahnya itu one wolf atau
orang netral lah yang tidak memihak kepada salah satu kubu. Setelah kematian sang ketua umum, kini kepemimpinan diambil alih oleh Liu, putra tunggalnya. Paman Long mati, maka si Sansan lah yang akan Liu tunjuk untuk mengurusi semua bisnisnya di lapangan. Secara tidak langsung, Go pun akan ikut dilibatkan dalam beberapa bisnisnya yang masih tersembunyi, sehingga itu memberikan peluang untuk Dong Jin bisa lebih dekat dengan tujuan dari penyamaran atau misi penyamaran ini. 毛着点儿，知道了。 Untuk itu, Dong Jin pun mulai membawa anjing peliharaannya kemana-mana yang tanpa Go ketahui, anjing tersebut sebenarnya adalah anjing terlatih yang mampu mencium dan melacak narkoba. 走走，干啥？哪来的狗啊？我刚收的，随便吧。 Sesuai prediksi, Sansan pun menawarkan satu pekerjaan khusus untuk mengambil barang di suatu tempat. Tidak disebutkan barangnya apa. Go langsung menerima pekerjaan tersebut. Ponsel mereka berdua pun disita agar tidak bisa melakukan komunikasi, sehingga sudah jelas jika barang yang akan mereka ambil tidak lain dan tidak bukan adalah narkoba. Karena ponselnya disita, Dong Jin pun mulai memutar otak untuk bagaimana caranya ia bisa menghubungi si kapten polisi. Sempat pura-pura izin berhenti sebentar untuk kencing, Go menyuruh Dong Jin untuk kiih di dalam botol saja. Bukan apa-apa, Go hanya khawatir Sansan sudah mengirim orang untuk mengikuti mereka dari belakang. Dan agar Sansan tidak curiga mereka macam-macam, maka mereka tidak boleh menghentikan mobilnya. Saat Go sedang membayar tiket jalan tol, Dong Jin akhirnya punya kesempatan untuk menghubungi si kapten dengan cara memanfaatkan anjing peliharaannya untuk memberikan secari kertas kepada petugas jalan tol yang ada di sana, di mana isi kertas tersebut adalah sebuah instruksi agar kapten datang ke lokasi pengambilan barangnya. Kembali ke Dong Jin dan Go yang sudah tiba di lokasi pengambilan barang, terdapat banyak sekali dus-dus berisi barang yang entah apa isinya. Untuk memastikan lebih lanjut, Dong Jin pun diam-diam mulai mengerahkan anjing pelacaknya, yang tepat saat kapten dan pasukan sudah bersiap melakukan penyergapan. Dong Jin pun terkejut saat menyadari jika tak ada narkoba sama sekali dalam dus-dus tersebut, sehingga ia langsung melepaskan anjingnya guna memberikan kode rahasia agar misi penyergapan dibatalkan. Sekembalinya mereka berdua ke markas, Sansan pun membuka salah satu dus yang isinya ternyata hanya bungkus deterjen. Lantas, apa maksud dari semua ini? Ya, Sansan rupanya sudah mulai mencurigai adanya polisi yang menyamar di antara mereka. Rencana barusan adalah salah satu jebakan untuk mengecoh pihak kepolisian, di mana Dong Jin lumayan ada rewas ketika ditanya, apakah kamu polisi? Dan tebak seperti apa reaksinya? 你是警察？ Sansan pun kemudian menawari pekerjaan yang asli, yaitu mengambil barang yang kali ini adalah narkoba sungguhan, di mana Go menolak pekerjaan tersebut dengan gaya bercandanya. Sedangkan untuk anjing pelacak milik Dong Jin, Sansan tertarik dengan anjing tersebut dan ingin memilikinya untuk ia pelihara. 老金，这边。 Selepas menemui Sansan, Go dan Dong Jin pun pergi ke tempat pemandian air panas untuk menenangkan diri. Di situ Go bercerita jujur tentang alasan kenapa ia menolak tawaran pekerjaan dari Sansan, bahwa dulu istrinya sempat kecanduan narkoba dan untuk bisa lepas dari itu bukan perkara yang mudah, perlu kesabaran dan waktu yang sangat lama, sehingga ketika ada tawaran pekerjaan yang berkaitan dengan barang haram, Go langsung menolaknya, bukan karena nggak butuh duit, tapi resiko yang harus dihadapi sangat besar dan ia tidak ingin terlibat dalam masalah seperti itu. Dengan fakta bahwa Go sudah tidak bisa diandalkan lagi, kapten pun memerintahkan Dong Jin untuk menerima tawaran dari Sansan. Berbekal mikrofon kecil atau alat perekam kecil yang diberikan oleh si kapten, Dong Jin mau tidak mau harus melakukannya demi untuk kesuksesan misi penyamarannya. Saya. Berlokasi di warung makan Teh Yuli, Go pun cukup terkejut saat mendengar jika Dong Jin tertarik untuk menerima tawaran pekerjaan dari Sansan dengan alasan sedang butuh uang tambahan. Go sempat mengajaknya untuk pulang saja dan jangan terlibat dalam pekerjaan seperti ini. Namun, apa tanggapan Dong Jin? 走啊！
Ya, Dongjin terpaksa memukul kepala Go dengan botol supaya ia tidak mengganggu jalannya rencana. Dongjin sebenarnya tak tega melakukan hal itu, tetapi demi mendapat kepercayaan dari Sansan, ia tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Tiba di hari pengambilan barangnya, saat semua anak buah Sansan sedang melakukan persiapan, Dongjin pun diam-diam menghubungi si kapten agar bersiap-siap menuju lokasi pengambilan barang, sehingga si kapten dan pasukan pun langsung bersiap dan akan meluncur ke lokasi saat itu juga. Bertempat di bawah jembatan layang, Dongjin dan anak buah Sansan pun mendapat pesan dari si penjual untuk menggali tanah di salah satu tiang di jembatan dengan nomor tertentu. Sementara untuk si kapten, ia terlihat sudah bersiap di lokasi dan akan langsung melakukan penyergapan ketika barang buktinya sudah di depan mata. Dan ya, seluruh anak buah Sansan pun langsung kepanikan saat para polisi datang ke lokasi. Mereka terlibat baku tembak yang cukup menegangkan. Sementara untuk Dongjin, ia berusaha mencegah salah satu orang kepercayaan Sansan yang berniat untuk kabur sehingga... Secara tak sengaja, orangnya Sansan pun mendapati Dongjin membawa alat pelacak di dalam jaketnya sehingga karena sudah kepalang ketahuan, Dongjin tidak punya pilihan lain selain harus melumpuhkannya dan... Tak diduga, Go mendatangi lokasi untuk memastikan Dongjin baik-baik saja, di mana si anak buah pun segera memberitahu bahwa Dongjin adalah seorang polisi. Namun karena Go lebih mempercayai Dongjin yang sudah ia anggap sebagai saudara sendiri, Go pun langsung membawa Dongjin pergi dan meninggalkan si anak buah sekarat di tempat tersebut. Go pun membawa Dongjin ke rumahnya untuk diceramahi terkait peringatan yang sebelumnya sudah ia katakan. Ia pun berkata, tuh kan apa gue bilang. Berbeda dengan Dongjin yang hanya mementingkan misi penyamarannya, Go rupanya sudah menganggap hubungan mereka lebih dari sekedar rekan kerja. Saking pedulinya Go kepada Dongjin, ia pun memberikan sejumlah uang agar Dongjin pergi keluar kota dan memulai hidup baru yang jauh dari dunia gelap seperti ini. Tepat saat Dongjin akan pergi, muncullah anak buah Liu yang datang untuk membawa mereka berdua ke markas. Setibanya Go dan Dongjin di lokasi, sudah ada Sansan dan Liu yang sedang makan enak dan bersikap mencurigakan, seolah-olah sudah mengetahui rahasia akan sesuatu. 尝尝，谢谢，尝。好吃吗？好。 Tanpa banyak ile, Sansan pun menunjukkan anjing peliharaan milik Dongjin yang dapat mendeteksi keberadaan narkoba. Sehingga dengan kata lain, penyamaran Dongjin pun sudah terbongkar gara-gara si anjing pelacak. Tak punya alasan lain untuk berbohong, Dongjin pun hanya terdiam ketika Sansan menembak anjing peliharaannya. Sementara untuk Go, ia masih tidak percaya jika Dongjin adalah seorang polisi. Go pun membawa Dongjin pergi sembari mengemis memohon agar nyawanya diampuni, tetapi... 你们让我叫唤我就叫唤，口出求救。 Ya, Sansan memberikan pistol kepada Go agar ia menembak kepala Dongjin. Namun, tebak apa yang ia lakukan? Ya, Go pun menembak Sansan dan menyandera Liu agar bisa pergi dari tempat ini. Saking nyaahnya ia kepada Dongjin, Go sampai berbuat nekat seperti ini dan mempertaruhkan nyawanya harus dirempuk oleh puluhan pasukannya si Liu. Yang tepat saat Go melepaskan Liu di lokasi tangga, tiba-tiba... Beruntung pelarian mereka terbantu oleh si kapten yang datang ke lokasi. Sementara para preman sedang sibuk baku tembak dengan polisi, Go dan Dongjin pun harus dikejar oleh Liu yang membawa senjata api. Dan inilah yang terjadi. Sementara Go sedang sibuk menghadapi Liu, Dongjin sendiri harus menghadapi ajudan Liu yang cukup tangguh, di mana si ajudan berhasil mencekik Liu menggunakan kabel sampai akhirnya... Melihat Dongjin sedang butuh bantuan, Go pun seolah punya kekuatan tambahan untuk membanting Liu dengan sangat keras. Menggunakan serpihan pisau cutter yang masih menancap di dadanya, Go pun terus mencoba memutuskan kabel supaya Dongjin bisa selamat, meskipun Liu terus menyakitinya dari belakang.
Dan ya, Go berhasil membuat Liu tumbang menggunakan benda tajam yang ia tancapkan pada dadanya. Namun saat mereka berdua akan pergi, Liu tiba-tiba saja bangkit dan berhasil melepaskan satu tembakan sehingga... Sungguh, malangnya nasib Go yang harus sekarat setelah ditembak Liu dari belakang. Setelah semua yang Dongjin lalui, ia akhirnya sadar bahwa Go bukanlah orang yang jahat. Yang jahat itu jelas adalah si Liu dan si Sansan. Go hanyalah pria parubaya biasa yang hanya mencari nafkah untuk istrinya. Ia sama sekali tidak terlibat dalam bisnis narkoba ini dan hanya menjadi korban dari misi yang sedang Dongjin jalani. Beberapa waktu berlalu setelah misinya selesai, Dongjin pun mengunjungi rumah Go yang sudah kosong setelah sang istri pindah ke kampung halaman. Dongjin datang ke sana untuk sekedar menghormati mendiang Go yang kecil besarnya telah ikut berkontribusi dalam kesuksesan misi kemarin, di mana hatinya seketika hancur saat Dongjin tak sengaja menemukan alat perekam suara yang ada di dalam laci karena ternyata... Ya, ternyata di malam saat mereka berdua dijemput oleh anak buahnya si Liu, Dongjin tak sadar telah menjatuhkan alat perekam yang membuat Go akhirnya mengetahui penyamarannya si Dongjin. Lantas, apa alasan Go masih mau membela Dongjin sampai segitunya? Disinilah Dongjin akhirnya sadar tentang arti dari sebuah ketulusan dan kesetiaan. Go rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk seorang teman. Meski Go sudah tahu bahwa Dongjin adalah seorang polisi, ia sama sekali tidak mempermasalahkannya dan tetap membela Dongjin meski nyawa sebagai taruhannya.